Sekolah terintegrasi itu biayanya besar, ya biayanya besar. Beda dengan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat itu menggunakan lembaga yang sudah ada, jadi agak ringan biayanya. Ya, yang terintegrasi yang dikehendaki oleh pemerintah nanti ya lapangannya luas. Mungkin ada kolam renangnya, kalau memang mampu ada tanggung jawab bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kalau enggak ya sulit. Sehingga nanti kurikulumnya itu terintegrated, gurunya harus paham betul, karena kunci pembelajaran itu ada pada guru. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget podcast saja. Sapa Jatim kembali hadir, ketemu Anda kembali. Dan seperti biasa kita menghadirkan informasi terkini dan juga tokoh-tokoh inspiratif di Jawa Timur bersama saya Virgianti Kusuma. Dan kali ini kita kembali menghadirkan tokoh inspiratif di Jawa Timur, siapa lagi kalau bukan Bapak Rasio. Pak Rasio ini orang Jawa Timur, siapa sih yang nggak tahu ya. Beliau ini pernah menjabat sebagai Sekda Prof Jawa Timur sejak tahun 2009 sampai 2015, leres ya, Pak. Betul. Kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi E untuk periode 2024 hingga 2029. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mbak Virgi, baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, seger terus ya Pak ya? Kalau nggak seger, soalnya sering olahraga. Oh, sering olahraga. Ya. Sekarang lagi olahraga apa, Pak? Saya setiap seminggu sekali olahraga yoga. Yoga? Kalau dulu, alhamdulillah pada saat saya sekda, kemudian sebagai guru kepala sekolah itu ya volley, masih loncat-loncat. Oh iya ya. Tapi karena sekarang sudah usia hampir 70 lebih ya, sudah tahu diri lah, nggak loncat, tapi yoga itu bagus. Bagus betul kesehatan, Pak. Ya. Oke, jadi masih tetap olahraga pantesan, tetap seger gitu ya. Meskipun aktivitasnya pasti sibuk banget sebagai anggota dewan, Pak. Alhamdulillah, namanya DPRD, sekarang DPRD itu disorot terus oleh masyarakat, nggak terjun nanti dikira gimana, ya terjun pun itu juga ada risiko. Jadi kalau kita bicara juga harus hati-hati menghadapi masyarakat yang begitu kompleks. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, misalkan ada seorang anggota DPRD atau DPR melakukan hal-hal yang melanggar norma, itu juga masyarakat komplain. Hari ini tuh kita mau ngobrol soal sekolah terintegrasi, Pak. Ini kan rencananya mau dibuat oleh pemerintah di tingkat kecamatan sebagai solusi pemerataan pendidikan. Tapi sebelum ngobrol yang itu, seperti biasa kalau podcast saja, kita akan ngobrol soal profil tokoh yang kita hadirkan, tokoh inspiratif yang kita hadirkan. Karena kita ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh tokoh-tokoh atau orang-orang yang mewakili suara mereka di Provinsi Jawa Timur. Nah, karena sudah pertemuan kesekian kalinya Pak, tetap saja saya ingin memperkenalkan Bapak kembali. Selain sebagai dulu pernah menjabat sebagai Sekda Prof Jawa Timur, Bapak juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Betul. Kemudian sebagai guru pengalamannya luar biasa sekali, sebagai guru di SMP 12 Surabaya, kemudian menjadi kepala sekolah di Lamongan, kepala SMPN di Gresik. Kemudian kalau berbicara soal pendidikan, Bapak ini sudah khatam dunia pendidikan ya. S1-nya dulu masih IKIP, Pak. IKIP. Kemudian S2-nya di Untag dan juga menempuh pendidikan S3 di Untag. Sekarang masih punya sekolah pribadi ya Pak ya? Betul. Sekolah terintegrasi ya. Anur ya? Iya, Anur, kreatif Anur. Bisa diceritakan nggak Pak sekolahnya itu bagaimana? Jadi sekolah kreatif Anur itu di sana ada PAUD, pendidikan anak usaha dini, itu meliputi tempat penitipan anak-anak yang kecil usia 3 tahun sampai dengan 4-5 gitu ya, dititipkan di situ. Kemudian pengasuhannya tentu namanya tempat penitipan anak juga beda dengan yang lainnya. Kemudian ada playgroup itu kelompok bermain umur 4-5. Ini dari tempat penitipan anak langsung playgroup.
kemudian masuk di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak kan usia 5 sampai 6 gitu ya. Taman kanak-kanak itu bisa 3A, 3B, kemudian langsung SD. SD-nya di situ juga. Kemudian ada juga SMP. Mungkin konsep terintegrasi itu ya seperti itu mungkin dugaan saya. Itu ya, satu wilayah satu gitu ya. Area begitu ya. Satu area, satu tempat penyelenggaraan pendidikannya tidak hanya PAUD, SD, SMP, tapi juga SMA bahkan SMK. Dikumpulkan menjadi satu yang namanya terintegrasi. Oke. Mungkin dugaan saya begitu. Seperti itu ya. Nah, yang uniknya Pak Rasio ini selain pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Jawa Timur, juga penggemar seni budaya. Oh iya. Betul ya Pak ya? Salah satunya adalah budaya Jawa Timur seperti karawitan. Betul. Dan juga campur sari. Ini dulu Bapak sampai bagaimana sih kiprahnya di dunia seni budaya? Jadi budaya itu ketika saya kuliah di IKIP itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Karena saya asalnya dari desa, dari Madiun, penggemar kerawitan, di situ ada kelompok kerawitan, ada gurunya, ada pembimbingnya, saya masuk. Sehingga latihan bonang. Bonang itu ada 2, bonang barung dan bonang penerus. Kemudian ada saron, ada demung, ada lengkap sekali, ada bonang, ada apa itu, gambang, ada gender, ada gong, ada kenong. Sehingga saya mempelajari itu dan happy karena seni itu kan sebenarnya menumbuhkan kreativitas, juga menyebabkan orang itu happy ya. Makanya orang yang suka menyanyi, orang yang suka seni itu beda dengan orang yang mohon maaf kalau tidak menyukai seni biasanya orangnya kaku. Oh betul, ya, setuju, keras setuju. gitu ya. Kita ngomong itu ya gak enak deh, ngomong maksudnya sama tapi penyampaiannya itu beda. Nah, insya Allah saya tidak seperti itu, sehingga komunikatif, wise, kemudian bagaimana memandang orang itu tidak dari segi jeleknya saja. Sejelek-jelek orang itu ada positif. Nah, itu seni. Makanya di dalam pendidikan itu ada 4 unsur yang dikembangkan. Pertama adalah olah hati. Hati itu bagaimana? Hati adalah peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau insya Allah imannya kuat, insya Allah orangnya juga baik. Kemudian olah pikir itu ya berpikir rasional, kemudian kritis juga, artinya tidak hanya mengikuti apa yang, tapi di dalam penjelasan itu juga ada analisis tertentu. Kemudian olah rasa itu ya dari seni itu. Makanya kalau perasaannya peka, menghargai orang lain, itu berarti memang dia olah seninya itu bagus. Kemudian olahraga. Jadi 4 kesatuan ini, hati yang pertama, pola pikir yang kedua, kemudian olah rasa, kepekaan, kemudian olahraga. Jadi 4 kesatuan inilah sebenarnya yang dikembangkan di dunia pendidikan. Sistem apapun itu harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau orang itu insya Allah Mbak Versi misalkan akhlaknya bagus, apalagi daerah yang seperti ini, itu pembinaan iman dan takwa kepada Allah itu penting. Keakhlakan artinya keimannya, ketakwaannya. Kalau dia sudah seperti itu, saya kira sekolah itu tinggal membina. Makanya sekarang ada anak-anak yang mohon maaf kemarin terjadi di SMA 72, misalkan bom, kemudian banyak bully, kemudian sekarang lihat HP dan lain sebagainya, kan juga bahaya juga kalau mentalnya, akhlaknya tidak bagus. Makanya itulah sebenarnya pendidikan yang harus dikembangkan sehingga manusia itu manusia yang utuh, tapi dia itu berbudi pekerti luhur, akhlaknya mulia, dia juga pinter, cerdas, dia juga menghargai pendapat orang lain, dia juga sehat. Jadi memang satu kesatuan yang lengkap ya, bukan dari satu sisi saja. Menarik sekali soal seni itu bikin kita jadi lebih luas ya Pak ya, nggak kaku. Tapi ini kayaknya bukan cuma Pak Rasio saja, saya lihat orang-orang di Partai Demokrat gitu ya, tempatnya Bapak berasal dari DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga orang-orangnya rata-rata rada luas ya Pak ya. Karena kalau kita lihat memang
pendirinya Partai Demokrat, Pak SBY itu juga sangat lengkap sekali. Beliaunya seniman. Betul, beliaunya seniman, seni lukis juga bisa menyanyi, bahkan pemain band beliaunya. Iya, pemain band. Jadi luar biasa beliaunya, artinya ketika menjadi pemimpin juga beda dengan orang-orang yang ya latar belakangnya bisa ketahui kita bersama, artinya pemahaman terhadap situasi, kondisi yang ada, bagaimana menganalisis itu beliau sangat bagus. Apakah memang disupport begitu oleh beliau untuk semua kader Partai Demokrat harus mengembangkan sisi seni atau mungkin kesukaan terhadap hal-hal pemimpinnya itu bisa nyanyi, masa kita nggak bisa. Bahkan mohon maaf, Pak SBY tidak hanya nyanyi tapi pemain band juga. Tapi dia juga militer, ketegasannya, artinya fisiknya juga kuat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini beliaunya sehat walafiat. Gitu. Iya, dan dari segi akademis juga beliau terus mengejar sampai S3 ya. Alhamdulillah beliaunya itu artinya olah otaknya, olah pikirnya juga bagus. Tidak hanya Pak SBY tapi juga AHY-nya juga dia. Besok pagi itu Pak SBY ada dies natalis di ITS Surabaya. Seorang profesor, doktor, seorang mantan presiden, kemudian memberi kuliah umum di situ. Kalau enggak wawasannya luas, saya kira juga sulit juga bagaimana menyampaikan pendapat, gagasan, kemudian apalagi bahasa Inggrisnya beliaunya juga sangat baik. Kemudian kalau saya ikuti AHY juga begitu, AHY itu juga orangnya cerdas, kemudian sikapnya juga bagus. Kemudian juga dia olahragawan, senang olahraga. Kalau di Surabaya itu jalan Depok Malang sampai Tunjungan, saya ikuti karena dia masih muda. Dan alhamdulillah 4 hal itu yang saya katakan tadi memang dilakukan dengan baik oleh Pak SBY maupun AHY. Baik, nah berbicara soal sisi-sisi lain terutama soal seni, saya dengar juga Bapak masih menginisiasi para ibu-ibu di sekitar rumah untuk latihan karawitan, masih Nji Pak? Ya masih, jadi setiap minggu sore latihan. Kebetulan di lembaga kami itu ada seperangkat gamelan, pelot, slendro, kemudian warga itu tertarik gitu ya. Kemudian malam Senin itu, kenapa malam Senin? Karena minggunya kan libur gitu ya, latihannya malam Senin, ada pelatihnya di situ. Ya karena untuk mengolah rasa itu ya seni itulah yang harus dikedepankan. Jadi orang mukul ini mukul 2, dipukul 3 kan rasanya itu beda. Seperti nyanyi itu kalau suaranya fals kan juga nggak enak. Nah itu rasa itu diolah dengan seni itu bisa ya kerawitan tadi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kami di RT RW 3 Semolowaru itu sangat dekat dengan warga. Kemudian kalau minggu ya olahraga, mari kita bersama olahraga. Tempatnya jadi Anur di sekolah saya itu. Kalau malam Senin kerawitan ya latihannya di Anur. Bahkan setiap seminggu sekali itu juga ada campur sari di situ. Jadi di Anur itu ada karawitannya, ada campur sarinya, kemudian ada kelompok olahraga dan juga kelompok pengajian. Oh lengkap ya, jadi lengkap. Religi ada, olahraga ada, kemudian seni budaya juga ada. Iya betul. Itu kalau dampak positifnya secara langsung untuk masyarakat gimana Pak yang terasa? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan itu masyarakat di RT 4 RW 3 guyub rukun ya. Kompak, ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan alhamdulillah orangnya juga semai semua, artinya nggak ada orang yang begitu itu kebetulan atau gimana ya, atau pengaruh daripada pendidikan yang ada di situ. Di sana tuh agamanya juga kuat, masjid juga ada gitu ya. Kemudian kelompok pengajiannya juga jalan dengan baik ya, diikuti warga RT 4 RW 3 itu. Bahkan ibu-ibu itu sebulan sekali arisan. Saya ikut nimbrung. Oh ikut juga arisan? Ya, karena ya namanya warga ya ikut arisan kelompok ibu-ibu itu. Makanya sekali-sekali nanti Mbak Virgi misalkan santai-santai ke Anur, oh ini toh yang dimaksud Pak Rasio dan lain sebagainya. Jadi orang kalau tahu betul, oh ini loh, sekali-sekali nanti minggu sore
pelatihan kerawitan itu datang itu boleh asik. Kapan-kapan. Iya, asik. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau konsep yang menyeluruh begitu ya, ini kan sebenarnya yang lagi digadang-gadang sama pemerintah sekarang ya, dengan sekolah terintegrasi. Pemerintah itu punya program, ini masih wacana, tetapi pemerintah punya tujuan ke arah sana, sekolah terintegrasi yang ingin mengintegrasikan satu area pendidikan di mana bukan hanya untuk keluarga mampu, tapi juga untuk keluarga menengah ke bawah. Dan sekolah terintegrasi itu rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2026, yang mengintegrasikan dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Sebenarnya yang Bapak punya juga udah sedikit terintegrasi ya Pak ya? Iya. Cuma memang masih yang SD sendiri, SK. Mungkin nanti merupakan satu kesatuan, dugaan saya seperti itu. Memang pengelolaannya kalau terintegrasi ya dimanage dengan baik. Mungkin nanti kepala sekolahnya satu gitu, kepala sekolah terintegrasi misalkan kecamatan tertentu. Nah, terintegrasi itu di dalamnya ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK. Atau nanti mungkin ada sub TK sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, apa seperti itu. Hingga struktur organisasinya itu satu kesatuan, misalkan koordinator atau direktur yang membawai TK, SD, dan di TK itu ada penanggung jawab, SD penanggung jawab, apa seperti itu. Karena ini masih konsep, tentu yang paling teknis nanti ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menjabarkan apa sih sebenarnya yang dimaui oleh pemerintah sekarang ini. Pak Prabowo itu orangnya luar biasa, jadi sekolah rakyat sudah dilakukan dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Di Jawa Timur sudah bagus, saya sebagai Komisi DPRD Jawa Timur melihat langsung ke bawah dan lain sebagainya. Jadi satu komplek itu ada asrama, karena boarding school, asrama. Apakah terintegrasi nanti juga ada asrama seperti itu dan lain sebagainya. Kalau sekolah rakyat yang saya ketahui sekarang ini asrama dan bagus asramanya, mohon maaf satu ruangan itu ada tempat tidur. Setiap anak itu ya paling tidak 2 anak 1 kamar mandi. Itu luar biasa. Jadi luar biasa ya, banyak bersih, kamar mandinya. Kemudian ada tempat untuk sholat ibadah yang agama Islam, ada masjid yang lainnya di situ tentu juga ada gitu ya. Artinya memang satu kesatuan yang utuh pengelolaannya dan juga bagus. Baik, kalau dari informasi yang kami peroleh, memang sekolah ini konsepnya nantinya tidak pakai asrama, tapi non asrama begitu ya. Jadi rencananya kan pembangunannya akan ada di masing-masing kecamatan di Indonesia. Kemudian kalau sekolah rakyat kan memang untuk desil 1 dan 2. Nah, sekolah terintegrasi ini nantinya dibangun untuk kelas menengah atau desil 3, 4, 5, 6. Dan ditargetkan pada tahun 2026 jumlah sekolah terintegrasi yang terbangun tuh sebanyak 7.000 buah. Ini luar biasa sih, mimpinya luar biasa ya. Ya, memang bagus. Memang bagus. Makanya nanti setidak-tidaknya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuat petunjuknya, acuannya seperti apa. Kemudian nanti harus mengundang, karena ini teknis, kepada Dinas Pendidikan se-Indonesia, dikumpulkan di situ, dijabarkan. Kemudian yang paling berat tentu kalau itu harus di kecamatan, kecamatannya belum ada lembaga yang terintegrated, kan harus dibangun lembaga. Beda dengan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat itu menggunakan lembaga yang sudah ada. Jadi agak ringan biayanya. Hanya melengkapi misalkan tempat tidur, kamar mandi. Kalau ini baru semua dan belum ada, kecuali di Anur. Kalau di Anur kan memang dari konsep semula itu gabungan antara TK, SD, SMP, ya SMA-nya belum gitu aja. Karena sekolah kami itu di perkampungan, kalau itu ada SMA ya tanahnya nggak ada di sana gitu ya. Sehingga itulah nanti Kementerian Pendidikan Dasar membuat konsep seperti apa sih sebenarnya. Yang paling penting tentu lembaga itu misalkan memerlukan tanah berapa. Nah, tanah itu mohon maaf tanggung jawabnya pemerintah daerah. Jadi harus ada koordinasi yang baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena ini kan di kecamatan. Ya, kecamatan itu yang tanggung jawab adalah bupati, wali kota.
Bupatinya mungkin dihadirkan dulu, dikumpulkan, atau langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, Kepala Dinas Pendidikan itu ada kepala cabang dinas di masing-masing kabupaten. Kalau SD, SMP itu Kepala Dinas Pendidikan Dasar, gitu. Kemudian SMP, SMA, SMK itu ada cabang dinas di masing-masing kabupaten. Nah, struktur ini harus paham betul karena nanti teknisnya dia yang melakukan. Pembiayaannya didukung dari mana? Misalkan gabungan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi untuk setting lembaga yang belum ada sama sekali harus menemukan tanah misalkan 4 hektar, kurang lebih 4 hektar itu luas, Mbak. Luar biasa ya untuk hari gini, hari sekarang ini tentunya tidak mudah. Semudah membalik telapak tangan. Di Surabaya aja nanti pasti mengalami kesulitan. Saya kan double Surabaya kan tahu pasti. Harga tanah juga begitu melejit. Lah, tanah itu tertanggung jawabnya siapa? Kalau itu dibebankan kepada misalkan pemerintah daerah juga, saya kira juga enggak, harus bersama-sama, duduk bersama, diselesaikan dengan tanahnya. Kemudian setelah tanah apa? Gedungnya itu gimana? Apa ini PO kabupaten kota, PO provinsi atau PO pusat? Sekarang ini kan juga sulit karena pembiayaan sekarang itu dengan transfer kas keuangan daerah itu ditarik ke pusat semua. Ini juga sulit sekarang, daerah itu sudah teriak-teriak gitu. Makanya kemarin gubernur se-Indonesia ngeluruk di pusat ke Mendagri, gimana ini uangnya ditarik semua ke pusat. Nah, mungkin salah satunya untuk itu, untuk sekolah terintegrasi. Baik. Jadi ya memang harus dipersiapkan dengan baik, ada tanggung jawab bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kalau enggak ya sulit. Memang itu ya, kendalanya luar biasa besar ya. Kalau informasi yang kami peroleh memang ternyata tidak semua sekolah baru dibangun, tetapi juga akan memanfaatkan gedung sekolah lama untuk sekolah terintegrasi. Tapi mungkin bagaimana pelaksanaannya itu tentunya tidak mudah karena banyak tantangan-tantangan yang mungkin nanti dihadapi. Nah, kemudian yang menjadi mimpi sekolah terintegrasi ini fasilitasnya lengkap karena mulai dari laboratorium, ruang olahraga, bengkel rakit hingga vokasional, karena konsepnya ini ceritanya STEAMS, Science, Technology, Art, Mathematics, terus juga ada sport. Nah, ini kan sepertinya menggabungkan sekolah biasa dan SMK juga ya Pak ya. Ini konsep yang luar biasa untuk pelaksanaannya. Makanya Mbak Virgi harus ada petunjuk teknis, bukan petunjuk ya, pola mapping atau pola perencanaan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau sistem terintegrated itu ya memang bagus ya. Cuma harus disiapkan dengan baik. Katakan kurikulum tentang ilmu pengetahuan artnya itu tadi, kurikulum tentang matematika, kemudian terintegrasi. Sebenarnya apa yang kita lakukan sudah include di situ ya, ada sosialnya, ada matematika, ada sains dan lain sebagainya. Kita bicara misalkan lingkungan hidup, biologi ya, itu pasti ada unsur matematika di situ. Nah, gurunya harus dipersiapkan dengan baik. Karena guru yang saya pahami sekarang itu kalau biologi ya biologi, IPA ya IPA, matematika ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Sehingga nanti kurikulumnya itu terintegrated, gurunya harus paham betul, karena kunci pembelajaran itu ada pada guru. Kalau gurunya nggak paham gimana akan menyampaikan pada siswa. Meskipun sekolah fasilitasnya luar biasa, kalau gurunya yang ngajar tidak mumpuni juga sulit ya. Apalagi fasilitasnya lengkap. Saya setuju menaikkan lembaga yang ada, makanya lembaga yang ada itu nanti ya dicek seperti sekolah rakyat kan, lembaga yang ada dibenahi, kemudian direhab, tambah sulam begitu ya, akhirnya berdirilah sekolah rakyat. Saya kira nanti konsepnya hampir sama dengan ini, terintegrasi itu katakan yang sekolah rakyatnya sekarang sudah ada atau apa itu ditambah gitu ya. Sekarang lembaganya kan sudah. Hanya kalau sekolah rakyat yang sekarang ada itu fasilitasnya nggak lengkap. Lapangan aja kalau pemerintah pusat itu menghendaki lapangan bola. Lapangan bola itu kan paling nggak 1 hektar. Iya. Iya. Kemudian mungkin nanti ada
masjid, di situ ada musola yang bagus, kemudian ada untuk kegiatan ekstrakurikuler, misalkan menari dan lain sebagainya, ada sarana prasarana yang harus menunjang kegiatan terintegrasi itu. Di pemerintah Bangkalan ini sebenarnya sudah melakukan membuka sekolah rakyat terintegrasi pada tanggal 30 September 2025. Cuma saya kurang paham, apakah ini sekolah integrasi yang dimaksud untuk tahun 2026 atau ini konsep yang berbeda karena namanya sekolah rakyat terintegrasi? Iya, sekolah rakyat yang ada sekarang itu sudah terintegrated antara SR, sekolah rakyat SD, sekolah rakyat tingkat SMP, bahkan juga ada SMA di situ. Ya, seperti sekolah saya di Anur itu ada TK, ada SD, ada SMP, satu komplek. Tapi lebih bagus daripada itu mestinya yang dimaksud oleh Pak Presiden, lembaganya itu, kemudian juga sarana prasarananya, karena sekolah itu kan perlu alat laboratorium, perpustakaan, ya. Saya kira perpustakaan itu bisa dijadikan satu perpustakaan itu untuk misalkan juga SD, SMP, SMA, SMK, sehingga harus luas tempatnya dan bukunya juga harus lengkap. Jadi sarana atau kelengkapan sarana prasarana harus dipenuhi. Kalau enggak ya juga repot juga mau melayani banyak murid di situ. Iya. Karena kan disentralkan di masing-masing kecamatan. Sebenarnya kalau kita lihat di kota Surabaya sendiri ya Pak, sekolah-sekolah swasta itu sudah ada yang melakukan sekolah terintegrasi seperti itu. Tapi kalau negeri belum ada ya. Kalau swasta, kalau boleh saya sebutkan mereknya gitu, seperti sekolah Muhammadiyah, kemudian Al-Hikmah, terus kemudian swasta Kristen Petra, kemudian juga beberapa sekolah lain itu juga sudah melakukan sekolah terintegrasi. Nah, cuman ini mimpi pemerintah adalah sekolah negeri terintegrasi, begitu ya? Iya, ya bayangannya seperti itu. Artinya, mohon maaf, sekolah tertentu di sana ada TK, SD, SMP, SMA, ya bahkan SMK menjadi satu kompleks, satu kesatuan, terintegrated dalam pengelolaan lembaganya. Tapi tidak hanya seperti itu. Karena ada prasarana-sarana yang harus menunjang kegiatan di situ. Kalau mohon maaf di sekolah-sekolah yang terintegrasi, misalkan SD, SMP, SMA, mungkin lapangan olahraganya nggak luas. Yang terintegrasi yang dikehendaki oleh pemerintah nanti ya lapangannya luas. Mungkin ada kolam renangnya kalau memang mampu ya. Ada kegiatan ekstrakurikuler, di situ ada band, ada kerawitan dan lain sebagainya, sehingga complicated dan itu harus ada guru yang bertanggung jawab. Makanya tentu sekolah terintegrasi itu biayanya besar. Ya, biayanya besar. Belum nanti menangani guru. Guru ini juga tidak semudah membalik telapak tangan. Di pihak lain guru nanti dilempar tanggung jawabnya pemerintah daerah atau tanggung jawab pusat. Seyogianya kalau seperti ini harus semuanya pusat. Soalnya kalau pemerintah daerah gajinya bebani pada APBD ini juga sulit juga. Berat juga ya, kualifikasi gurunya begitu tinggi, tapi kalau gajinya masih sama dengan sekarang, kasihan juga beban gurunya tambah berat begitu ya. Terus mengajarnya jam pelajaran, misalnya jam pelajaran itu ada ketentuan Mbak Virgi, misalkan SD 1 minggu, misalkan 24 jam pelajaran per minggu. Bapak kalau mau minum dulu. Ya, untuk SMP SMA 42 jam pelajaran. Jadi harus dihitung betul, jangan sampai nanti membebani juga pada guru pada saat melaksanakan belajar mengajar. Itu jadi ada ketentuannya. Ini sehingga proyeknya padat modal sekali ya Pak ya, padat modal sekali. Apakah realistis untuk dibangun dalam waktu dekat ini 2026 7.000 sekolah? Biasanya Pak Prabowo itu ya sudah, kalau dia punya konsep, misalkan mohon maaf ya koperasi misalkan Merah Putih, ya sudah harus jalan, kemudian sambil jalan itulah dibenahi satu persatu. Karena kalau mendirikan harus jualan semuanya juga nggak mungkin. Sama dengan sekolah rakyat ini, sementara jalan dulu. Dan nanti kita evaluasi, karena perannya Dewan itu nanti juga harus ada fungsi kontrolnya, mengawasi kegiatan itu. Kemudian dari segi biaya ini kan juga hitung betul ya,
konsepnya bagus ya. Presiden itu kalau sudah punya program seperti yang kita ketahui, misalkan Koperasi Merah Putih sudah luas seluruh Indonesia, misalkan 8.000, Jawa Timur 8.000 desa, misalkan ya, setiap desa ada koperasi, koperasinya berdiri. Tapi kalau nggak ada pengurus koperasinya, kalau belum dibenahi juga sama dengan ini nanti. Jadi lembaganya sudah ada di situ, tapi orang-orang yang pegang organisasi itu disiapkan dengan baik, ini juga bahaya. Karena nanti ketika dana digelontorkan, kemudian orang yang pegang itu nggak paham betul pengelolaan keuangan juga sulit juga. Kemudian struktur organisasi, kemudian pemahaman tentang koperasi sama seperti itu. Nah, sekolah terintegrasi itu juga konsepnya ini. Nah, kan terus dana ini bangun dulu ini kan juga nggak gampang juga, perlu waktu juga. Sekarang kalau nggak bangun, sekolah yang ada digunakan untuk terintegrasi, tapi sarana prasarana kan harus mendukung juga, kalau enggak kan juga sulit. Ya. Iya, apalagi sekolah yang ada, yang top-topnya di daerah itu kan sudah ada di daerah padat penduduk semua rata-rata ya. Sehingga kalau misalnya memang mau diintegrasikan agak PR gitu ya untuk melaksanakannya. Ya, perlu pendalaman, perlu pemahaman bersama, duduk bersama. Tugas ini adalah tugas bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya intinya itu kenapa di kecamatan itu kan pemerataan kesempatan memulai pendidikan. Sekarang ini sebenarnya di kecamatan sudah ada SMA, SMP, SMK. Apa itu dilebur atau bagaimana, jadikan satu. Nah, ini yang harus paham juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi konsep itu ini loh, kemudian kumpulkan pengarahnya ini. Nanti yang sulit menteri biaya. Biayanya ini taruh ulur, dari provinsi, dari kota, dari pusat. Kadang-kadang kan nggak semudah itu, Mbak. Biaya itu juga sulit. Nanti belum, misalkan sekolah swastanya yang di situ sudah ada. Kalau di situ terintegrasi, terus sekolah swasta ini gimana? Apakah misalkan sekolah swasta yang ada itu dilebur juga di situ? Apakah ini nanti jadi sekolah negeri semua terintegrasi? Kalau memang tujuannya itu untuk pemerataan kesempatan memulai pendidikan. Jadi memang konsepnya harus dikaji lebih dalam lagi. Harus mateng gitu ya. Ya, pengalaman sekarang koperasi ya sudah. Saya ini kan juga hidup di antara mereka, di keluarga, di RT. Gimana masalah koperasi? Sudah jalan. Yang jalan bagus itu sekarang periksa gratis. Itu sudah jalan baik. Artinya gratis, datang di puskesmas, ya nggak bayar betul, ya sudah. Kalau masyarakat itu sudah menyadari penggunaan atau manfaat kesehatan, dia kalau merasa itu ya periksa. Dan itu gratis betul. Ya mungkin nanti arahnya ke situ. Ke arah situ ya. Nah, sejauh ini komunikasi dengan pemerintah pusat terkait sekolah terintegrasi ini bagaimana? Apakah sudah ada komunikasi yang intens? Belum sama sekali. Saya ini kan Dewan ini sekarang kan berada di luar dari eksekutif. Jadi pemerintahan itu kan eksekutif dan legislatif. Pada saat program itu diturunkan, pasti nanti Dewan dilibatkan di situ. Saya ini untung, Mbak Virgi, artinya saya ini bisa di eksekutif karena dulu saya memang mantan eksekutif. Kemudian sekarang di legislatif. Dulu yang melaksanakan kebijakan, sekarang saya yang ngawasi. Dulu pada saat saya melaksanakan kebijakan diawasi oleh Dewan. Nah, itu penting adanya koordinasi yang bagus karena Dewan itu nanti masalah anggaran harus dibicarakan dengan DPRD. Itu nggak bisa sendiri, baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Mudah-mudahan berhasil dengan baik ya, Mbak. Tapi ya itu artinya ya kita harus serius duduk bersama. Kita yang penting ya itu loh. Pengadaan tanahnya dulu, lembaganya itu ya kecamatan kan di kabupaten. Jadi harus bupatinya duduk dulu, artinya dikumpulkan dulu. Soalnya kalau enggak ya gimana ya, sulit juga. Kalau ada perintah dari Pak Bupatinya biasanya camatnya ikut. Nah, yang tahu teknis di daerah itu, yang tanahnya kosong itu ya camat, Pak Camat. Gitu. Oh ini loh Pak Camat, di daerah saya ada tanah seluas ini. Lah, tanah seluas ini apa disumbangkan ya nggak mungkin juga loh, nanti dibeli.
ya dibeli dengan harga tertentu. Lah uangnya itu di mana? Dibahas di DPRD kabupaten. Karena itu kecamatan. Ya. Di Surabaya ini ada 31 kecamatan, Mbak. Memang berdirinya lembaga itu belum di semua kecamatan ada. Sehingga nanti pemerataannya, kalau setiap kecamatan harus ada lembaga itu, jadi pemerataan kesempatan memulai pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMA, SMK itu sudah rata. Jadi sekolah tidak harus di pusat kota. Nah, kemudian kenapa dulu itu di misalkan contohnya Surabaya, sekolah itu di komplek. Ya memang dulu orang gimana ya, komplek itu jalur lalu lintasnya juga gampang, dari desa itu ada BEMO dan lain sebagainya, dari daerah-daerah itu. Jadi belum terpikir pada saat itu konsep untuk pemerataan kesempatan. Nah sekarang ini ketika negara maju, wah ini harus di masing-masing kecamatan ada, dan penduduknya semakin banyak juga semakin banyak juga. Surabaya ini sudah 2.500.000 jumlah penduduknya. Setiap kecamatannya lah, peta yang tahu itu ya Pak Camat, gitu ya. Tentu kalau Surabaya ya di bawah koordinasi wali kota. Apakah Bapak sudah mendapatkan informasi kira-kira kalau misalnya memang ada sekolah terintegrasi dilaksanakan di 2026, bagaimana kurikulumnya? Kurikulumnya lah, makanya nanti jadi sarana prasarana kemudian bicara kurikulum. Kurikulum terintegrasi itu ya kurikulum yang harus ada itu misalkan bahasa Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan alam, matematika, sains itu ya. Kemudian ilmu sosial IPS, kemudian matematika ada di sana, kemudian IPA atau sains atau biologi, kemudian bahasa Inggris, bahkan sekarang itu bahasa Jawa yang ada di kurikulum Merdeka. Jangan sampai bahasa Jawa itu hilang karena mungkin anak-anak kita nggak begitu tertarik dengan bahasa Jawa. Justru itu harus ada. Nah, kurikulum dasarnya itu harus difahami oleh penyusun. Tentunya itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sudah, baru nanti SD apa, SMP apa yang terintegrasi. Misalkan ada pendidikan Pancasila itu terintegrated, gurunya bisa 1. Nah, tapi guru mengajar itu ada ketentuan jumlah jam mengajar, di SD itu hanya 24. Di SMP SMA itu 42, itu harus diperhatikan karena kalau gurunya banyak mengajar juga nggak efektif. Nah, itu harus disusun yang bagus sehingga nanti daerah itu tinggal melaksanakan. Yang menyusun siapa? Ya kementerian. Jadi gunanya Pak Menteri saja nyusun gitu, kemudian anggarannya bagaimana dan lain sebagainya. Yang saya kurang mendapat informasi kenapa harus ada di tiap kecamatan? Apakah ini karena misi pemerataan atau memang pemerataan itu Mbak? Sekarang ada di Jawa khusus? Timur itu ya SD APK SD itu untuk Jawa Timur sudah lebih dari 105%. Artinya anak usia yang mestinya sekolah di SD dengan yang sekarang di sekolah SD ini sudah melebihi. Itu artinya bahwa usia di bawah 6 atau mungkin 5 tahun, 6 tahun sudah masuk SD. Itu namanya angka partisipasi, kasarnya itu melampaui daripada jumlah penduduk. Itu sudah lebih 100%. Kalau angka partisipasi murni juga lebih 100%, artinya memang sudah dipenuhi. Nah, sekarang adanya terintegrated di masing-masing kan mendekatkan, Mbak. Makanya yang ditekankan di situ di Desil data Desil 456 itu sudah di atas Desil 1 dan 2. Kalau Desil 1 dan 2 itu masuk ke sekolah rakyat. Di atasnya itu kan jadi jumlah penduduk itu gridnya kan miskin, sangat miskin, kemudian di atasnya miskin biasa. Dia kerja, penghasilan tidak tetap, tapi dia bekerja dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang sudah tetap. Nah, yang sudah tetap ini mungkin dipadukan menjadi satu kesatuan di kecamatan itu nggak terlalu jauh. Kemudian harapannya itu ya terjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian di masing-masing kecamatan itu kan monitornya gampang. Misalkan akan melihat jumlah penduduk sudah sekolah semua, Pak Camat yang bertanggung jawab. Dan nanti di data camat itu kan ada desa, ada RW, ada RT. RW-nya ditanya, Pak RW, jumlah pendudukmu yang usia misalkan
6 sampai 12 tahun, ada yang sekolah atau ada yang tidak sekolah, justru yang tahu itu RW, bahkan RT-nya Mbak. Sehingga datanya itu lebih detail, nah sekolahnya itu didekatkan pada mereka itu, konsepnya itu. Sehingga kalau sekolahnya dekat, menjangkau seluruh penduduk di situ kan bagus. Gitu. Kalau sekarang mohon maaf, di misalkan Benowo aja, itu nggak rata sekolahnya. Banyak SD, tapi SMP-nya juga terbatas. Nah, nanti dipastikan setiap kecamatan itu harus ada SMP. Sekarang SMP kan, nah, SMP itu misalkan tidak rata, karena apa? Ya tanahnya itu yang kosong ya di situ itu. Ketersediaannya. Iya, nggak tersedia. Ketersediaan tanah nggak menjangkau itu, sehingga berdirinya ya di itu. Makanya kalau ini dilakukan harus ada kesepahaman yang sama, ya jangan sampai itu tanah aku nggak iso itu nggak bisa. Makanya harus ada power yang kuat di situ, di daerah itu, ya bupati, wali kota. Ini untuk kegiatan negara misalkan gitu, diganti lah, itu baru. Apakah ini untuk menutup celah kekurangan sekolah zonasi yang sekarang berlaku? Mungkin karena zonasi seringkali ketika ditetapkan zonasi tertentu, ternyata di daerah tersebut tidak ada SMP-nya, tidak ada SMP-nya, SMA-nya, sehingga harus nyebrang ke zonasi yang lain. Tapi kalau ada sekolah terintegrasi ini mungkin diharapkan ya sekolahnya di wilayah situ saja begitu. Maunya begitu, maunya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di daerah itu. Ya di situ sudah ada lembaga yang baik, kemudian menjangkau namanya kecamatan kan nggak jauh. Tapi nanti juga bisa juga satu kecamatan itu 2 lembaga dan sebagainya. Melihat jumlah penduduk, anak usia sekolah SD, SMP, SMA dan SMK itu. Makanya pendataan itu lebih penting untuk menentukan lembaga yang diperlukan dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah lembaganya pasti, tetapi pesan saya jangan sampai merugikan sekolah yang ada, utamanya sekolah swasta. Kasus yang terjadi di Jawa Barat, Kang Deddy itu kan langsung gitu, memperbesar kapasitas negerinya ditambah gitu ya. Misalkan yang tadinya hanya 32, satu ruang belajar itu diisi misalkan 40, 50 lah, itu sekolah swasta kan ya teriak-teriak, iya nggak ada murid kan juga. Nah itulah keadilan itu ya, rasa keadilan itu ya harus dipenuhi, jangan sampai keberadaan sekolah, kalau ini sekolah negeri dikelola oleh pemerintah, juga jangan sampai mematikan sekolah swasta. Sekolah swasta yang terintegrasi juga belum semua. Nah, makanya ini harus peka sekali Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, jangan sampai petunjuk teknisnya nggak jelas, kemudian dibawa tengkar sendiri, nggak malah tujuan utamanya bisa dilakukan dengan baik, tapi malah tengkar kan nggak bagus juga. Pekerjaan rumahnya agak banyak ya kali ini untuk program sekolah terintegrasi ini. Kompleks sekali. Ya. Baik, nah ini kan sudah memasuki kita penghujung tahun 2025. Rencananya sekolah terintegrasi ini dilaksanakan mulai tahun 2026. Tahun 2026. Berarti sebenarnya kan sekarang sudah akhir tahun, berarti RAPBN, kemudian RAPBD juga sudah digedok ya. Betul. Apakah sudah ada sounding di DPRD Provinsi Jawa Timur? Tadi saya katakan, jadi 2026 itu sudah akan digedok APBD Jawa Timur, biasanya 10 November. Pada saat saya sekda, setiap anggaran itu saya gedok 10 November. Karena hari-hari yang bersejarah, jadi harus anggaran sudah siap. Nah, digedok November 2025 itu untuk anggaran Januari 2026. Betul. Makanya anggaran 26 mulai Januari nanti sudah harus disusun. Sekarang ini dan saya kebetulan bagian anggaran belum pernah menyinggung masalah sekolah terintegrasi. Jadi belum ada sebenarnya. Belum ada. Makanya ini yang harus menjadi perhatian, apakah nanti konsepnya itu pada perubahan anggaran, karena anggaran 2026 dilakukan Januari, kemudian nanti perubahan itu dilakukan pada bulan November. Apa nanti pada perubahan anggaran itu? Di 2026 kemudian jadi perubahan begitu ya? Iya, perubahan anggaran. Perubahan anggaran itu dilakukan sampai Desember 2026. Kemudian nanti kita susun lagi
2027 digedok November 2027. Berarti kalau memang belum ada soundingnya, apalagi bulan ini harusnya sudah mulai digedok, apakah mungkin skema yang memungkinkan itu hanya rancangan perubahan APBD begitu ya? Satu-satunya itu. Hanya sekarang masalah anggaran itu cuma kan dengan adanya TKD, transfer keuangan daerah itu ditarik pusat, artinya itu dikurangi oleh pemerintah pusat, ini juga kesulitan. Yang sekarang ada itu hanya untuk misalkan kebutuhan pokok gaji pegawai dengan kebutuhan yang terkait dengan tupoksi dari masing-masing UPD. Jadi itu utamanya itu jangan sampai itu misalkan terkurangi, kalau gaji itu nggak dipenuhi kan juga repot. Mereka menjadi pegawai negeri di situ 1 bulan kerja nggak dapat gaji kan juga repot. Iya. Makanya di dalam efisiensi anggaran yang kemarin kami lakukan, ya anggaran 2026 yang efisiensi itu karena TKD dikurangi ya harus memenuhi kebutuhan pokok pegawai. Jadi diutamakan. Belum bicara tentang sekolah terintegrasi, belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Karena anggarannya kan sudah tersedot oleh pusat. Baik. Program-program yang terkait dengan sekolah rakyat dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak juga. Baik, untuk pos anggaran sendiri kan memang belum ada pembahasan. Jadi kalau misalnya memang di tahun 2026 ini programnya harus jalan, apakah mungkin ada penarikan dari pos anggaran pendidikan yang lain yang akhirnya dialihkan ke sini? Ya, satu-satunya ya keuangan pusat. Jadi dana yang ditarik ke pusat itu dikembalikan lagi kepada daerah yang sudah punya perencanaan bagus. Nah itu bisa artinya anggaran dari kementerian pos kementerian pusat yang misalkan nanti dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan di situ diluncurkan pada daerah untuk membangun lembaga, itu bisa. Jadi dana itu pusat diturunkan kepada masing-masing daerah. Tapi juga harus dihitung betul itu. Kalau se-Indonesia kan juga triliun, Mbak. Iya, triliun. Karena kan kebutuhan tiap daerah juga berbeda karena hubungannya sama harga tanah dan lain-lain. Betul. Mungkin kalau di Kalimantan murah, kalau di Surabaya ya mahal itu. Di Surabaya dan juga nyari lahannya luar biasa. Seperti itu, artinya itu dana di drop dari kementerian lembaga. Kalau iya, ya alhamdulillah, artinya Jawa Timur tinggal melaksanakan saja. Nah, perubahan anggaran nanti baru kita bahas. Kalau itu sudah misalkan dari kementerian lembaga itu mendukung penuh untuk keberadaan dari sekolah terintegrasi itu, ya kita membantu. Kalau memang program ini berjalan, sebenarnya bisa mengurangi angka putus sekolah itu sampai berapa persen sih, Pak? Ya karena sekolahnya dekat, tentu biayanya akan lebih ringan karena jarak sekolah dengan tempat anak itu sekolah kan dekat. Dibandingkan misalkan harus sekolah di pusat kota dan lain sebagainya. Katakan anak misalkan Tandes sekolah di SMA 5 kan jauh juga. Iya. Sekarang kalau di masing-masing kecamatan sudah ada lembaga terintegrasi kan sekolahnya tidak usah di komplek, tetapi cukup di Tandes dan lain sebagainya. Jadi mengurangi itu. Tetapi yang namanya anak, apalagi orang tuanya ngerti itu ya sekolah itu dipilih ya SMA yang 5, terbaik, ya. SMA 1 gitu ya. Ya nanti akan kembali. Nah itu yang menyeleksi adalah LAM. Iya, jadi meskipun nanti misalnya gini Pak, terjadi sekolah terintegrasi, tapi namanya orang tua kan punya visi ke depan, anak juga visi ke depan. Makanya itu saat ini ada sekolah favorit dan non favorit. Mau tidak mau sekolah itu akan terseleksi berdasarkan kualitas masing-masing. Meskipun disediakan dengan gedung yang luar biasa, tapi kalau tenaga pengajarnya itu masih terpusat di sekolah-sekolah favorit, mau tidak mau kan jadinya tetap ada seleksi alam ya. Kelihatannya seperti itu sekarang ini. Sekarang ini kan sebenarnya dengan sistem zonasi SPMP yang kemarin itu ya, kemudian nanti sudah dilaksanakan tes kemampuan akademik TKA. Nah, TKA itu salah satu unsur di dalam menentukan lembaga itu. Ini kan bicara artinya yang akan datang karena terintegrasi belum dilakukan. Bisa saja nanti dengan TKA dasarnya itu nilai, dan itu adalah standarnya adalah standar nasional sama dengan ujian nasional yang dulu
hanya TKA itu tidak boleh digunakan untuk penentuan pelulusan. Misalkan TKA sebagai pengganti rapot. Rapot itu nilai 9 sekolah tertentu, ya, dengan nilai 9 sekolah yang lainnya itu enggak sama bobotnya. Kalanya karena yang menggelarkan ada sekolah. Jadi bobotnya itu bobot sekolah, walaupun sekolah sudah ada kurikulum. Tapi kalau nanti nilai 9 TKA itu ya sama, karena ukurannya itu ukuran nasional. Apalagi ini dikerjakan secara online dengan IT, langsung nilainya muncul di situ. Itu nanti akan dipakai syarat untuk misalkan merekrut di perguruan tinggi, misalkan masuk di sekolah lanjutan tingkat atas dan sebagainya, masuk di SD ke SMP, SMP ke SMA, dan lain sebagainya. Jadi bobotnya itu sudah ada. Kemudian apakah nanti akan dipadukan dengan zonasi jarak? Ya tergantung kebijakan menteri. Saya kira kalau itu sudah cukup. Jadi anak-anak yang diterima di SMA 5 tentu, mohon maaf ya, nanti mengambil tes kemampuan akademiknya bagus, karena akan terseleksi sendiri. Iya, anak yang di sana yang datang yang baik-baik, nilainya TKA 9, 8, TKA 5 saja mungkin juga malu akan datang, pasti tersingkir. Apakah seperti itu? Kemudian digabungkan dengan zonasi jarak lokasi dari anak tersebut, jadi nanti digabungkan begitu. Kalau dulu kan tes lembaga sekolah, ya, lembaga itu diganti TKD dan lain sebagainya. Sekarang mohon maaf Mbak Fitzi, ya, anak mau ujian ya bisa saja nggak belajar, toh akhirnya lulus. Karena sekolah belajar, nilainya ya katanya konon agak dikatrol gitu. Nggak belajar pun ya lulus. Jadi lulus itu sebenarnya ya mohon maaf ya tidak seperti zaman saya dulu, ada nilai ujian nasional. Dan kalau nilai ujian nasional dianggap berat dan sekarang diganti dengan tes kemampuan akademis, saya kira juga bisa. Jadi tidak menentukan pelulusan, tetapi pada saat seleksi itu berpengaruh. Misalkan prestasi akademik, lihat tes kemampuan akademiknya. Prestasi olahraga, lihat kemampuan olahraganya. Jadi nanti mungkin tes kompetensi akademik itu akan punya peluang di situ. Di perguruan tinggi ya sama. Anak-anak SMA yang TKA-nya bagus bisa daftar di sekolah yang lebih bagus. Makanya kebijakan SMA pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi harus connected. Jangan sampai anak-anak yang TKA-nya bagus daftar di negeri aja nggak bisa masuk. Ya, itu yang perlu perhatian. Kalau saya ngomong ini istilahnya kayak saya pemahaman bodoh-bodohan aja Pak. Jadi TKA yang sekarang ini kalau boleh dibilang sebenarnya pergantian nama. Kalau zaman dulu kita Eptanas, UMPTN, begitu ya Pak ya. Sebenarnya begitu. Hanya yang sekarang tidak menentukan kelulusan atau tidak, begitu ya. Ya. Dan tidak merupakan kewajiban pokok yang harus dilakukan. Kalau nggak ikut ya rugi anaknya, yang rugi anaknya. Jadi tidak ada penekanan kewajiban dari pemerintah untuk menekan anak ikut TKA, tetapi silakan TKA. Kalau nggak ikut rugi sendiri. Jadi ada kesadaran dari siswanya, utamanya juga orang tuanya. Wah, anak saya nggak ke TKA ini jangan-jangan lah. Makanya didorong anaknya belajar. Nah, kamu belajar sungguh-sungguh, harus ikut TKA, bahkan mengawasi kegiatan pembelajaran di rumah. Itu lebih bagus. Jadi mendorongnya itu dengan kesadaran. Kalau dulu ujian nasional zaman saya, mohon maaf, itu ujian nasional, anak dan lain sebagainya, sehingga ada kesan ujian nasional seperti memaksa seseorang gitu ya. Memang orang itu kadang-kadang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak belajar Pak. Nggak belajar. Anak sekarang ya berani main HP daripada belajar. Gitu. Betul. Kalau misalnya Bapak diberikan kesempatan, kali ini kita berikan kesempatan untuk berbicara dengan masyarakat Jawa Timur terkait sekolah terintegrasi atau sistem pendidikan secara umum, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi konsep itu semuanya baik. Sebenarnya tergantung pelakunya. Pelaku itu siapa ya? Guru itu. Kunci keberhasilan pendidikan itu ada pada guru. Guru dibenahi. Guru gajinya kan sudah diperhatikan. Cara mengajarnya bagus. Kalau cara mengajarnya bagus, pendekatan kepada sesuatu bagus, insya Allah materi yang diajarkan itu dimengerti oleh anak. Saya kira itu yang perlu dipahami dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Rasio. Selalu menarik ngobrol sama Pak Rasio karena memang latar belakang itu tidak bohong Pak. Pengalaman bertahun-tahun itu
tidak bisa memungkiri pengetahuan Bapak yang luas di bidang pendidikan, apalagi sekarang keluar dari sistem eksekutif tapi masuk ke legislatif. Tentunya bisa melihat dari pandangan yang berbeda dibanding sebelumnya. Jadi akan yang penting sehat Mbak Firti gitu ya. Saya ini alhamdulillah pada usia yang seperti ini dari sekda, jadi sekda itu udah luar biasa. Jangan sekda, jadi kepala dinas pendidikan Jawa Timur itu udah luar biasa. Prestasinya luar biasa. Terus diangkat oleh gubernur menjadi sekda itu juga luar biasa bagi saya, apalagi sekarang saya adalah wakil rakyat, tentu tahu kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, kemudian dibahas di legislatif, memerlukan anggaran apa dan kebijakan yang harus dilakukan. Nah, kami memberikan masukan pada eksekutif itu. Ya tentu kita bersama-sama, pemerintahan itu ya eksekutif ya legislatif. Kita bersama, duduk bersama, membicarakan bersama bagaimana maksud dan tujuan pemerintah itu di dalam mensejahterakan warganya. Warganya siapa ya? Rakyat itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Saja Sapa Jatim. Selalu istimewa kalau narasumber Pak Rasio. Dan saya Virgianti Kusuma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe podcast kita di YouTube-nya Kompas TV Jawa Timur. Kita akan selalu hadir dan jangan lupa untuk like kita ya. Oke, saya Virgianti Kusuma pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya.